Halo semuanya, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Yugadratnya Iswari dengan NIM 24195111167. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum bakteriologi dan mikrologi pada feses ayam yang terkena diare. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pengampu bakteriologi dan mikrobiologi, yang dimana ada Dr. Hewan Hapsari Mahatmi, MP, Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI, Dr. Hewan Igusti Ketut Sarjana, MP. Case-based learning. Seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang ingin melakukan studi dan mencari sampel feses yang terkena diare dan ingin mengetahui penyakit pada ayam tersebut disebabkan oleh bakteri apa. Tahap uji yang akan dilakukan yaitu adalah isolasi bakteri, pewarnaan gram, uji biokim dan gula-gula, dan terakhir adalah uji sensitivitas bakteri atau uji kepekaan. Kita masuk ke isolasi bakteri. Alat dan bahan yang digunakan adalah media agar, yang dimana media agar ini kita menjadi bagi dua, ada dua bagian, yaitu ada media agar Nutrijel dan media agar Mekonki. Yang kedua itu ada autoclave, yang ketiga itu ada api bunsen, yang keempat itu ada inkubator, yang kelima itu ada OC, yang keenam adalah feses ayam yang kena diare. Kita masuk ke prosedur isolasi bakteri. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, bakar OC di atas api bunsen sampai merah membara. Yang ketiga, biarkan OC dingin sebelum menyentuh sampel yang akan dipindahkan. Keempat, letakkan cawan petri di dekat api, kemudian buka, lalu goreskan OC pada media yang telah terisi feses, dan cawan ditutup kembali. Yang kelima, inkubasi cawan petri pada inkubator, kemudian amati perkembangan bakteri setelah 18 jam. Hasil setelah 18 jam diinkubasi adalah pada gambar berikut. Sudah saya jelaskan, itu adalah yang berwarna putih itu adalah agar Nutrijel, dan berwarna merah adalah agar Mekonki. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, dari gambar yang tadi kita dapat pembahasan di mana sampel yang digunakan dalam praktikum ini adalah sampel ayam yang mengalami gejala diare. Dengan menggunakan sampel feses yang dapat dari spesimen tersebut, kami akan melaksanakan identifikasi bakteri lewat proses isolasi. Hasil yang kami dapatkan menunjukkan pertumbuhan koloni bakteri pada nutrigen agar. Pertumbuhan ini terjadi karena ada nutrisi dalam agar nutrigen yang mendukung perkembangan bakteri, ditambah dengan fungsi inkubator yang memberikan suhu ideal untuk pertumbuhan bakteri. Sehingga koloni yang dapat tumbuh di cawan petri tersebut yang berisi agar nutrigen dan agar makroki dirancang khusus untuk memungkinkan bakteri gram negatif pada agar mekonki, terutama bakteri Enterobacteriaceae, tumbuh dan berkembang. Komposisi medium ini termasuk pepton, laktosa, dan bile cells, memungkinkan bakteri tersebut tumbuh dan memfermentasi laktosa sehingga mengubah warna medium menjadi merah. Isolasi tersebut merupakan proses pengambilan mikroorganisme yang ada di alam dan mengembangkannya dalam medium buatan, dan metode isolasi bakteri dapat dilakukan melalui cara goresan. Baik, kita lanjut ke praktikum 2, yaitu pewarnaan gram. Pada pewarnaan adalah untuk melihat bakteri atau mempelajari mikrologi bakteri, menentukan gram positif dan gram negatif dari bakteri yang telah diperiksa. Alat bahan yang digunakan yaitu ada cawan petri, nutrigen agar, dan Mekonki yang berisi bakteri. Slide, pipet tites, aquades, api bunsen, OC, alkohol, pewarnaan gram, minyak emersi, dan mikrokosmos. Reagen 1 atau genetika violet dengan menggunakan cara kerja pewarnaan gram dengan gentian violet adalah metode
mikrologi yang digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Proses ini dimulai dengan pewarnaan awalnya menggunakan gantian violet yang merupakan pewarnaan primer. Pewarnaan ini membungkus dinding sel bakteri dan mewarnai semua jenis bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Yang kedua itu ada reagen Lugol. Reagen ini pewarnaan dengan kristal violet, larutan Lugol ditambahkan Lugol yang berfungsi sebagai moderat yang membentuk kompleks antara kristal violet dan iodin. Kompleks ini lebih besar dan lebih stabil sehingga dapat terikat lebih kuat pada dinding sel bakteri, terutama pada bakteri gram positif yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal. Hal ini yang membuatkan gram positif mampu mempertahankan warna ungu saat proses dekolorisasi yang dilakukan. Yang ketiga itu ada reagen alkohol aseton. Alkohol bekerja melarutkan lipid di dinding sel bakteri gram negatif yang memiliki struktur dinding sel yang lebih tipis dan terdiri dari lapisan lipid yang lebih banyak. Ketika alkohol diterapkan, kompleks kristal violet iodin yang terbentuk sebelumnya akan terlepas dari bakteri gram negatif, sehingga menyebabkan sel-sel ini kehilangan warna ungu. Namun sebaliknya, pada gram positif tetap akan berwarna ungu setelah perlakuan alkohol. Yang keempat itu ada reagen safranin. Safranin merupakan pewarnaan kationik yang memiliki sifat basolifik sehingga dapat berikatan pada komponen atau sitoplasma bakteri bersifat asam. Bakteri gram negatif yang kehilangan warna ungu akan menyerap safranin dan tampak berwarna merah muda. Sebaliknya pada gram positif tetap akan berwarna ungu. Nah, kita lanjut ke hasil dari pewarnaan gram pada yang saya jelaskan tadi. Terlihat pada gambar, pewarnaan A3NA atau A3N nutrigen agar, bakteri yang diambil dari nutrigen agar. Sifat gramnya negatif, bentuk basil, susunannya tunggal. Pada A3N1, yaitu bakteri diambil dari Meconium, sifat gramnya negatif, bentuk monobasil, dan susunannya tunggal. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah A3M2, yang dimana bakteri diambil dari Meconium juga. Sifat gramnya positif, bentuk monobasil, dan susunannya tunggal. Dari hasil tersebut, kita mendapatkan pembahasan yang dimana pewarnaan gram adalah metode pewarnaan mikrologi yang digunakan untuk membedakan bakteri yang menjadi dua kompleks besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Dalam prosesnya, bakteri yang sudah fisikasi pada kaca preparat dikenakan serangkaian larutan yang itu gantian violet sebagai warna utama, Lugol sebagai moderat untuk kompleks dan gantian violet, alkohol sebagai agen deoksidasi, dan safranin sebagai perondaan tandingan. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal sehingga mampu mempertahankan kompleks gantian violet iodin meskipun dicuci dengan alkohol, sehingga tampak berwarna ungu. Sebaliknya, pada gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tipis dan membran luar larutan dalam alkohol, menyebabkan mereka kehilangan warna ungu dan terwarnai merah muda oleh safranin. Hasil dari kelompok kami adalah 2 gram negatif dengan 1 gram positif. Pada hasil gram negatif yaitu A3NA dan A3M1, pewarnaan yang menggunakan gantian violet yang merupakan pewarnaan primer. Pewarnaan ini tembus dinding sel bakteri dan mewarnai semua jenis bakteri, baik itu gram positif dan gram negatif. Jika kita tetaskan dengan reagen Lugol, pewarnaan dari gram negatif dan akan tetap sementara. Jika diteteskan dengan reagen alkohol akan berubah menjadi merah muda. Karena dinding dari gram negatif tersebut sangat tipis. Begitupun jika kita teteskan dengan reagen safranin. Sedangkan hasil gram positif yaitu A3M2, jika kita teteskan dengan gantian violet, Lugol, alkohol, safranin, warna dari gram positif akan tetap sama, yaitu berwarna ungu. Kita lanjut ke praktikum ketiga, yaitu uji biokimia dan gula-gula.
Alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada tesia. Uji tesia dilakukan untuk mengambilkan satu koloni bakteri uji dari MSA dengan unsur jarum. Kemudian ditusukkan ke dasar tabung tesia dan dilakukan secara zigzag pada bagian miring media. Lakukan inkubasi selama 24 jam. Uji SIM mengidentifikasi kemampuan bakteri menghasilkan indol dengan menggunakan enzim tekomerase dan menghidrolisis triptofan menjadi indol, prifat, dan amonia. Uji MR dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri memproduksi mixed acid dengan menambahkan reagen methyl red. Apabila hasil uji methyl red pada isolasi bakteri positif ditunjukkan dengan larutan berwarna merah ataupun orange, sedangkan jika berwarna kuning akan menandakan negatif. Pada uji MV merupakan pengujian untuk mendeteksi asetin dalam kultur bakteri. Pengujian ini dilakukan dengan penambahan alpha-nafol pada media MV yang telah diinokulasikan bakteri. Hasil positif akan menunjukkan perubahan warna menjadi merah, sedangkan jika hasilnya negatif akan berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya itu ada SCA. Uji sitrat menggunakan media SCA. Media SCA salah satu medium yang digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon yang digunakan. Apabila hasilnya berwarna positif, dapat ditandai dengan adanya perubahan medium dari warna hijau ke warna biru. Yang keenam itu ada gula-gula. Uji glukosa atau gula-gula, suatu uji yang dapat digunakan oleh beberapa bakteri karena adanya enzim memulai pengurangan senyawa ini. Kaldu glukosa merah fenol digunakan untuk menentukan apakah mikroba tersebut menggunakan glukosa untuk karbon dan energi. Ketika banyak mikroba memfermentasi glukosa, mereka menghasilkan gas, terutama karbon dioksida dan hidrogen. Gas-gas ini menggelembungkan melalui medium dan keluar ke atmosfer. Tabung media kaldu dapat dibuat dengan tabung terbalik yang disebut tabung Durham yang diisi dengan medium setelah sterilisasi. Tabung Durham berfungsi sebagai perongkap gas untuk mengumpulkan gelembung yang dihasilkan oleh mikroba penghasil gas. Selanjutnya itu adalah reagen H2O2 dengan 3%. Digunakan dalam uji katalase yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan enzim katalase pada mikroorganisme. Ketika H2O2 dengan 3% diteteskan ke kultur bakteri atau gelas objek, dengan apabila bakteri tersebut menghasilkan katalase akan terbentuk gelembung-gelembung oksigen seperti hasil enzimatik. Gelembung ini merupakan inkubator bahwa katalase aktif dalam memecah H2O2, sedangkan secara alami bersifat toksik bagi sel yang merupakan bentuk radikal bebas. Selanjutnya yaitu ada sampel bakteri media atau media MCA. Sampel ini digunakan yakni sampel feses diare ayam yang telah ditanam pada media McConkey agar disiapkan digunakan. Pengambilan sampel tersebut dapat dilakukan menggunakan usi bulat ataupun jarum. Kemudian yaitu ada digunakan untuk mendeteksi pada bakteri yaitu reagen MR. Dapat dilakukan memfermentasi glukosa melalui jarum asam campuran jika bakteri menghasilkan asam-asam kuat seperti asam asetat, laktat, dan formiat, pH medium akan turun di bawah 4,4, menyebabkan perubahan warna indikator pH metil merah dari kuning ke merah. Sebaliknya, jika bakteri menghasilkan produk fermentasi netral, maka pH mediumnya tetap tinggi dan metil merah tetap menjadi kuning. Kemudian yaitu ada reagen FP, digunakan untuk mendeteksi produksi aseton oleh bakteri melalui jalur buletin glikol. Aseton didioksasi menjadi diasetil di hadapan oksigen dan basa kuat, yang kemudian bereaksi dengan senyawa guanidin dalam pepton medium untuk membentuk kompleks merah. Penambahan naftol meningkatkan intensitas warna merah tersebut. Reagen Kovac digunakan dalam uji indol untuk mendeteksi kemampuan bakteri membaca triptofan menjadi indole. Indole beraksi per dimetilatnobisalidit dalam pelarut
isoamil alkohol membentuk senyawa berwarna merah yang mengapung dalam permukaan medium. Warna merah ini menunjukkan hasil positif, sementara warna kuning menunjukkan hasil negatif. Kemudian itu ada gelas objek yang berfungsi sebagai media transparan, terdapat meletakkan es minum dan aktif akan diamati dengan mikroskop. Kemudian ada api bunsen, yang dimana api bunsen ini bertujuan untuk mensterilisasikan seperti OC dan jarum inkulasi untuk mengambil koloni bakteri sehingga memecah kontaminasi silang antar sampel. Kemudian OC bulat yang digunakan untuk pengambilan koloni bakteri secara permukaan dengan menggoreskan ujung OC membentuk bulat pada media agar. Kemudian itu ada OC tusuk. OC tusuk yang seperti jarum digunakan untuk mengambil sampel dengan cara menusukkan koloni atau media padat sehingga bakteri yang diambil lebih sedikit dan lebih terkonsentrasi, lalu juga dipindahkan kepada objek untuk diuji katalase. Kemudian ada tabung reaksi. Dalam uji katalase menggunakan tabung reaksi, bakteri yang telah digunakan dengan OC dicelupkan atau disuspensikan dalam larutan hidrogen peroksida di dalam tabung reaksi. Kemudian adalah inkubator. Inkubator dalam uji katalase berfungsi untuk menyediakan suhu yang stabil dan sesuai, biasanya sekitar 30 derajat Celcius, agar bakteri dapat tumbuh optimal sebelum pengujian dilakukan. Nah, pada gambar yaitu merupakan uji biokimia dan gula-gula yang merupakan hasil dari percobaan yang kami buat, yang dimana tesia acidlennya berwarna kuning, acidputnya berwarna kuning, gas positif, dan H2S-nya negatif. Kemudian yang kedua itu ada SIM, H2S-nya tidak diuji dalam praktikum. Kemudian yang kedua indolnya positif dan motilitas yaitu positif. Pada uji MR itu bergram positif. Pada FP uji FP negatif. Pada SCA uji negatif. Pada gula-gula terdapat positif glukosa memproduksi gas dan terdapat gelembung. Selanjutnya yaitu uji katalase. Pada gambar yang sudah saya cantumkan, di sana terdapat sampel bakteri. Dengan cara kerjanya, sampel yang digunakan yakni sampel feses dari diare ayam yang telah ditanamkan pada media McConkey agar dan siap digunakan. Pengambilan sampel tersebut dapat dilakukan menggunakan OC bulat ataupun jarum. Pada reagen H2O2 3% digunakan dalam uji katalase yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan enzim katalase pada mikroorganisme. Ketika H2O2 dengan 3% diteteskan dengan kultur bakteri atau gelas objek, dan apabila bakteri tersebut menghasilkan katalase, akan terbentuk gelembung-gelembung oksigen sebagai hasil reaksi enzimatik. Gelembung ini merupakan indikator positif bahwa katalase aktif memecah H2O2 secara alami bersifat toksik bagi sel dan merupakan bentuk radikal bebas. Yang ketiga yaitu ada gelas objek, berfungsi sebagai media transparan tempat meletakkan spesimen yang akan diamati dengan mikroskop. Yang keempat itu ada OC bulat, mengambil sampel pada permukaan media agar menyebarkan ke media dengan teknik zigzag dan sebagainya. Api bunsen menghasilkan api gas yang terbuka proses untuk steril dan optimal. Selanjutnya kita masuk ke prosedur. Nah, dari prosedur ini, yang pertama kita mensterilisasikan alat yang akan digunakan pada uji tersebut menggunakan api bunsen yang terlihat pada gambar tersebut. Yang kemudian kita mengambil sampel bakteri secukupnya menggunakan OC bulat pada agar McConkey. Yang ketiga, teskan Aquades pada gelas objek sebelum dicampurkan dengan sampel bakteri. Oleskan sampel bakteri tersebut ke gelas objek yang tersedia. Campurkan sampel yang sudah diisikan dengan H2O2 3
3% menggunakan OC bulat dan amati apakah terdapat gelembung udara yang muncul. Setelah kami melakukan uji katalase menggunakan sampel bakteri yang ditambahkan dengan reagen H2O2, 3% menambahkan bahwa hasil tidak adanya gelembung-gelembung yang muncul menandakan bahwa hasil tersebut bersifat negatif. Dari prosedur hingga alat dan bahan, kita mendapatkan pembahasan yang dimana uji biokimia adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis komponen kimia serta aktivitas enzim yang ada di dalam organisasi hidup, terutama mikroorganisme seperti bakteri. Pada saat melakukan uji katalase tersebut mendapatkan hasil negatif karena bakteri tersebut tidak menghasilkan enzim katalase yang berfungsi memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Akibatnya, ketika deteksi H2O2 tidak terbentuk gelembung pada koloni tersebut. Contoh, bakteri yang umum katalase negatif adalah kelompok Streptococcus dan bakteri asam laktat seperti Lactococcus dan Rhinoctus. Asertesia menghasilkan gas selama proses fermentasi namun tidak memproduksi hydrogen sulfida. Kondisi ini biasanya ditemukan pada bakteri Escherichia coli yang dapat memfermentasikan ketiga gula tersebut, menyebabkan perubahan warna media menjadi kuning pada seluruh bagian dan terbentuknya gas tanpa endapan hitam. Hasil uji SIM menunjukkan bakteri menghasilkan indol dan pemecahan triptofan dan memiliki kemampuan bergerak aktif. Sedangkan pengujian H2S dan tidak dilakukan. Pada uji MR, bakteri memproduksi asam kuat dari fermentasi glukosa, sehingga reaksi positif, sementara uji FP negatif menandakan tidak terbentuknya asetin. Hasil SCA negatif menunjukkan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon pada uji gula. Pada bakteri yang memfermentasikan glukosa menghasilkan gas selama proses fermentasi, yang ditandai dengan adanya gelembung dan dalam tabung. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu uji sensitivitas kuman atau uji kepekaan. Nah, uji kepekaan adalah untuk mengetahui pola kepekaan bakteri yang dibedakan menjadi ketiga kategori, yaitu peka, intermediate, dan resisten terhadap antibiotika. Uji kepekaan secara otomatis dapat mengetahui antibiotika yang tepat atau efektif digunakan untuk melakukan tindakan terapi. Alat bahan yang digunakan yaitu ada celana Petri, cotton swab steril, inkubator, Bunsen, pinset, alkohol, genus bakteri yang merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus dan tersusun seperti rantai. Bakteri ini membutuhkan medium agar darah untuk berkembang biak. Bakteri ini tersebar luas di alam, beberapa di Streptococcus merupakan foral moral. Kemudian ada paper disc antibiotik. Yang pertama itu ada amoxicillin, kemudian ada kiamicin, bactricin, aplicin, dan trimethoprim sulfat atau mazole. Antibiotik pada umumnya bekerja melalui 5 proses utama, yaitu menghambat sintesis dinding sel berupa fungsi sel membran, menghambat sintesis protein, menghambat sintesis asam nukleat, dan menghambat jalur metabolis atau enzim bakteri. Kita masuk sekarang ke prosedur, di mana saya sudah cantumkan gambar, yaitu jenis antibiotik. Yang pertama itu ada ampicillin dengan ukuran 11 meter dengan kriteria intermediate. Yang kedua ada brachytracin dengan ukuran tidak diketahui dengan kriteria resistance. Kemudian 3 ada amoxicillin dengan ukuran 20 mm dengan susceptible, dan keempat ada canarimacin dengan ukuran 22 mm dengan kriteria susceptible, dan terakhir adalah trimethoprim dengan ukuran 21 mm dengan kriteria susceptible. Nah, dari hasil prosedur tersebut,
kita mendapatkan pembahasan yang di mana uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika merupakan langkah penting dalam pengelolaan penyakit infeksi pada ayam, terutama dalam kasus diare yang sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Dalam praktikum ini, kami menggunakan metode difusi cakram menurut Kibri Bowser untuk menentukan efektivitas 5 jenis antibiotika terhadap patogen yang memungkinkan terlibat dalam kasus diare ayam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ampicillin dengan zona hambat 11 mm dengan dikategorikan intermediate ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut memiliki tingkat kepekaan yang terhadap ampicillin, sehingga efektivitas antibiotik ini mungkin terbatas dan memerlukan dosis yang lebih tinggi, atau kombinasi dengan antibiotik lain untuk menghambat pertumbuhan bakteri secara efektif. Bakteri ini menunjukkan resisten terhadap batricin dengan tidak terbentuknya zona hambat. Resisten ini berarti bakteri tidak terpengaruh oleh baktericin, sehingga antibiotik ini tidak efektif untuk mengatasi infeksi disebabkan oleh bakteri tersebut. Amoxicillin dengan zona hambat 20 mm dikategorikan substetik. Zona dengan hambatan sebesar 20 mm menunjukkan bahwa bakteri cukup sensitif terhadap amoxicillin, sehingga antibiotik ini efektif untuk penghambat pertumbuhan bakteri. Kanamisin dengan zona hambatan 22 mm juga dikategorikan susceptible. Ini menunjukkan bahwa kanamisin efektif dalam penghambatan pertumbuhan bakteri. Uji sulfentramicopin dengan zona hambat 21 mm masuk kategori susceptible menunjukkan bakteri peka terhadap antibiotik ini dan dapat dihambatkan pertumbuhannya oleh sulfentramicopin. Baik, itu tadi adalah hasil praktikum bakteriologi dan mikrobiologi pada fesis ayam. Apabila saya memiliki salah kata, baik itu disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.